Shalom, selamat pagi sahabat Community of Miracle dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan pagi. Baiklah, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang telah melindungi kami dari istirahat kami hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru karena rahmat-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan renungkan kebenaran firman-Mu yang mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat Community of Miracle, kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa ada peristiwa yang begitu luar biasa setelah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan berbicara mengenai Roh Kudus pagi hari ini. Nah, saya memberi judul yaitu Roh Kudus adalah the master of key. Artinya yaitu kunci untuk segala-galanya. Roh Kudus adalah kunci untuk segala-galanya. Nah, Roh Kudus dalam bahasa Yunani ditulis parakletos, yaitu yang berarti penolong. Segala hal yang dikerjakan di dalam hidup orang percaya adalah karya dari Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian. Yesus ketika itu berkata pada murid-muridnya, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Sekali lagi, Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Bapak-Ibu Saudara terkasih, untuk mengetahui Alkitab dan kebenarannya, ya, yang merupakan anugerah Allah, itu dikerjakan melalui Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang membuatnya mengerti apa isi Alkitab dan apa yang dikatakan, dan memberikan kegunaan bagi kita. Allah memberikan firman-Nya melalui Roh Kudus yang akan menyingkapkan arti firman itu dan yang memberikan kuasa untuk melakukan firman itu. Firman yang tersingkap itu di dalam sebuah ketaatan. Seperti apa yang dikatakan di kitab Mazmur pasal 119 ayat 130, Mazmur 119 ayat yang ke 130. "Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh." Nah, hanya Roh Kudus yang mampu menyingkapkan firman itu, sehingga memberi terang, memberi pengertian bagi kita semua, sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh firman. Roh Kudus adalah kunci utama untuk segala-galanya. Juga untuk membuka gerbang apapun di dalam kehidupan kita. Ada tiga ungkapan, ya. Ada 3 ungkapan tentang karya Roh Kudus. Yang pertama, in us, atau di dalam kita. Roh Kudus
memeteraikan dan menguatkan kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi bagi kita, ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Artinya, yaitu memeteraikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini in us, yaitu di dalam kita. Terus yang kedua, yaitu with us, atau bersama-sama dengan kita. Roh Kudus sebagai pembimbing kita, yang mendampingi kita sebagai sahabat, menghibur, mengajar, menuntun setiap jalan dari hari kepada hari dalam seluruh kebenaran. Nah, permasalahan yang di sini, ya, apakah kita selalu melibatkan Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kita? Itu permasalahannya. Padahal jelas, ya, in us, di dalam kita, with us, bersama kita. Dan yang ketiga adalah up on us, di atas kita. Roh Kudus mengurapi kita, ya, sehingga kita mempunyai satu otoritas ilahi yang sangat berguna sekali. Untuk apa? Untuk segala pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Seseorang yang biasa, ya, ketika diurapi Roh Kudus akan menjadi satu pribadi yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul, ya, bagaimana rasul-rasul yang diurapi begitu luar biasa. Bahkan ada satu rasul yang begitu dahsyat dan luar biasa. Begitu selesai peristiwa Pentakosta, Petrus bangkit dan berkhotbah. Dan Alkitab mencatat hari itu juga 3.000 orang bertobat. Ini adalah karya Roh Kudus. Ya. Dan diberdayakan dengan dahsyatnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mempelai Kristus, kita harus selalu merindukan pengurapan Roh Kudus itu setiap hari. Kenapa? Ketika pengurapan itu ada pada kita, hidup kita dipakai Tuhan untuk kehendak-Nya. Karena apa? Roh Tuhan adalah roh kehidupan. Sehingga apapun yang disentuhnya pasti hidup. Ketika Roh Kudus ada di atas kita, maka kita akan mengatasi berbagai permasalahan dengan cara yang berbeda dari respon yang biasanya. Sehingga menggenapi kebenaran firman di dalam Zakaria, ya, dalam Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ingat, Bapak sudah terkasih, Bapak Kristus, ya, Roh Kudus itu adalah kunci untuk kita hidup selalu berkemenangan dan berjalan senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Ini yang harus ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena apa? Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan karyanya sampai kekekalan. Yang akan membawa setiap kehidupan kita. Orang-orang yang biasa ketika ada pengurapan yang daripada Tuhan, dari aliran hidup, dari hatinya akan mengalir air kehidupan. Nah,
Bapak Ibu Saudara terkasih, ini saatnya supaya kita memahami bahwa hidup kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai kunci untuk kita hidup berkemenangan dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Minta selalu pengurapan yang baru, sehingga setiap langkah hidup kita, setiap jalan hidup kita, setiap hari. Karena tadi dikatakan, Dia with us, di dalam bersama kita, yang membimbing kita dari kebenaran, menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan dalam renungan bagaimana rahasia panggilan orang Kristen, panggilan orang menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Ini hanya bisa dilakukan kalau hidup kita senantiasa dituntun dengan Roh Kudus. Dengan kekuatan kita jelas di kitab Zakaria tadi dikatakan, ya, bukan dengan kuat dan gagah, katakan, ya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melain dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Apapun yang kita kerjakan, keberhasilan-keberhasilan yang saat ini kita peroleh, yang kita raih, kedudukan-kedudukan yang saat ini kita nikmati, ingat, bukan karena kekuatan dan keperkasaan kita, tapi oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita harus menyadari senantiasa. Nah. Mari kita belajar semakin membuka hati, supaya Roh Kudus makin berkarya di dalam hidup kita. Tanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan biarkan roh itu padam karena segala keduniawian. Ya, kita kadang terjebak di situ. Ya. Jadi ketika Roh Kudus mengingatkan, ketika Roh Kudus tadi menghibur, mengingatkan, ya, mengingatkan kita, ketika kita punya satu kerendahan hati, mau membuka hati kita, maka kita akan melakukan apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kita. Ya. Biarlah hati yang selalu haus dan lapar akan pribadinya. Ciptakan selalu hati yang selalu haus dan lapar akan pribadi Roh Kudus, supaya terus ada dalam hidup kita setiap waktu. Teruslah berdoa, teruslah meminta akan Roh Kudus semakin dan semakin menguasai kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Kita bisa mengatasi segala hal. Mengatasi karena apa? Pimpinan Roh Kudus. Pengertian-pengertian yang daripada Roh Kudus. Baik melalui kebenaran-kebenaran firman yang disingkapkan melalui Roh Kudus. Sehingga kita mampu untuk melakukan semuanya itu. Buka hati kita. Setiap hari minta pengurapan yang baru. Pengurapan yang baru. Pengurapan yang baru. Sehingga kita bisa mengimpartasikan itu kepada orang lain. Ya, sehingga kita akan diberdayakan Tuhan sedemikian rupa. Dipakai untuk alat kemuliaannya. Dipakai untuk alat memperbesar kerajaannya di dunia ini. Mari. Terus berdoa, teruslah meminta akan Roh Kudus. Semakin dan semakin menguasai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.
Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah Kau anugerahkan bagi kami, yang ada di dalam kami, yang ada membimbing kami, dan kami minta senantiasa pengurapan yang baru yang daripada Engkau setiap hari. Setiap hari kami butuh pengurapan yang daripada Engkau, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang Engkau kehendaki, pribadi-pribadi yang Engkau pakai Tuhan, untuk melakukan seluruh kehendak-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan-kepercayaan selama ini Tuhan berikan, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kami melayani pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami butuh pengurapan yang senantiasa sabar. Berkati Community of Miracle ini, baik dari ketua umum, pengurus-pengurus yang ada. Kami yakin komunitas ini boleh ada hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.